Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Din Cahyangtia, sarjana psikologi dan juga sertifikat diploma Montessori. Dan hari ini kita akan membahas, ini dia judulnya, yaitu menumbuhkan kecintaan anak terhadap alam dengan Montessori. Ini ada Instagram saya, kalau mau di-follow boleh, karena saya juga sering share-share terkait dengan parenting di sini. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman kita yang akan hadir malam hari ini, kita langsung mulai saja karena sudah jam 7 lebih ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa sih gitu ya. Nah, ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan bahas mengapa penting menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini. Kemudian kita juga akan membahas gimana sih caranya menumbuhkan kecintaan anak terhadap alam gitu ya. Dan yang terakhir, kita akan bahas aktivitas-aktivitas Montessori yang mendukung agar anak dapat cinta terhadap lingkungan. Apa saja aktivitas-aktivitasnya nanti kita akan bahas di sesi ketiga yang ini ya. Nah, kita pertama bahas dulu deh, kenapa sih penting menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini? Kira-kira menurut teman-teman di sini kenapa ya kok penting gitu kita menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini? Mungkin teman-teman di sini 100% agree gitu ya, 100% setuju bahwa kita itu perlu gitu ya menumbuhkan yang namanya kecintaan terhadap alam. Tapi kenapa gitu? Nah, salah satu alasannya adalah tentu ini dia. Ini adalah salah satu alasan dan juga pengingat sebetulnya bagi kita nih sebagai orang tua bahwa saya gitu ya, kita gitu nggak mau kalau misalnya punya anak yang di masa depan itu bukannya menjaga lingkungan, tapi justru menjadi orang yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Tentu kita nggak mau kejadian seperti ini terulang kembali, dan ini disebabkan oleh yang namanya kerusakan alam. Tentu kita nggak mau anak-anak kita itu di masa depan nantinya itu justru malah jadi adalah orang-orang yang merusak alam. Tentu kita nggak mau kejadian itu terjadi. Makanya kita penting nih untuk yang namanya menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini. Selain itu, apa? Apa alasannya? Kenapa kok harus menumbuhkan nih kecintaan terhadap alam? Nah, sebetulnya tujuan besarnya adalah menciptakan manusia yang beradab, gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya anak kita ke depannya di masa depan itu jadi manusia yang punya adab, gitu, yang tahu bagaimana caranya bersikap. Bukan semau-maunya sendiri, seenaknya sendiri gitu ya, tapi tahu gitu ya, tugasnya apa di bumi ini, tahu bagaimana caranya berperilaku, tahu bagaimana caranya menjaga lingkungan. Sebetulnya itu tujuan besarnya. Kenapa kita penting nih menumbuhkan yang namanya kecintaan terhadap alam sejak dini. Nah, kalau sebagai manusia gitu ya, kita tahu tugas kita apa, kemudian kita tahu perilaku apa yang perlu kita perbuat gitu ya, maka sebetulnya akan tercapai yang namanya kedamaian di dunia ini gitu ya. Kita kalau misalnya tahu apa yang perlu kita lakukan, tahu kalau misalnya kita tuh harus menjaga keharmonisan lingkungan, maka damai sebetulnya ya. Tapi kalau kitanya semau-maunya sendiri, yang penting sesuai dengan keegoisan kita ya, kemauan kita gitu ya, maka yang terjadi adalah banyak sekali hal-hal yang merugikan orang lain. Akhirnya nggak jadi damai ya dunia kita ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah anak memahami tugasnya di alam semesta. Nah, ini penting banget bahwa kita sebagai manusia Iya, itu kirain sebetulnya Mas bukan kira cuman orang yang mau ngambil numpang hidup sendiri. doang gitu ya. Kita tuh juga punya Bentar ya, tugas Pak. sebetulnya. Kita tuh punya peranan di lingkungan kita, di alam semesta gitu ya. Bukan sekadar ya udah yang penting aku lahir gitu ya. Kemudian aku melakukan sesuatu sesuka aku gitu ya, tapi sebetulnya ada tugasnya. Setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan gitu, yang ada di bumi ini gitu ya, itu Allah ciptakan, Tuhan ciptakan dengan tugasnya masing-masing. Kita mungkin nggak menyadari itu, tapi yang namanya hewan-hewan itu punya tugasnya masing-masing. Ada hewan yang makan makan hewan lain gitu ya, karnivora. Itu tugasnya memang dia makanin makanin hewan lain gitu ya. Ada hewan yang herbivora, makannya tumbuhan gitu ya. Iya, Itu semua
semua diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah sedemikian rupa supaya terjadinya Duduk dulu keseimbangan. Kak, di Kalau depan misalnya ada semua kursi. hewan itu makannya tumbuhan, nggak ada hewan yang makan daging, nggak ada hewan yang memakan hewan lain, maka hewan-hewan yang makan tumbuhan ini jadinya berantem gitu. Maksudnya tuh kayak saling berebut makanan gitu, Iya, nggak kebagian makanan gitu. Makanya sebetulnya sudah diciptakan ada yang namanya iya karnivora, Bapak. memakan hewan-hewan yang lainnya supaya tatanan kehidupan ini tuh bener-bener harmoni gitu ya. Termasuk ada juga hewan-hewan yang hewan pengurai, hewan-hewan yang makannya bangkai. Kalau misalnya kita mikir kasihan banget tuh hewan-hewan yang makan bangkai, tapi kan memang itu tugasnya gitu ya. Hewan-hewan ini nggak pernah ngeluh, aduh nggak enak banget deh, aku tugasnya makanin bangkai kayak gitu. Tapi itulah bahwa yang namanya kehidupan di bumi kita ini, di dunia ini, itu sudah ada tatanannya gitu ya. Semuanya itu punya tugasnya masing-masing, termasuk manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah itu dengan akal pikiran yang lebih baik lagi dibandingkan makhluk hidup lainnya Udah gitu, nih ya, maka ntar itu aku cek juga dulu ya. punya tugas yang sebetulnya lebih besar lagi, yaitu Udah adalah bayar. menciptakan kedamaian di dunia ini, bukan justru malah melakukan kerusakan kayak gitu ya. Kemudian anak menghargai lingkungan di mana ia tinggal. Ya tentu saja ya, ketika anak itu memiliki kecintaan terhadap terhadap alam, maka dia pun akan menghargai lingkungan. Selanjutnya anak Ya, belajar ketersinambungan antar makhluk hidup. Jadi ini penting banget karena gini, seringkali kita nih sebagai manusia tuh ngerasa bahwa kayaknya nggak apa-apa deh kalau aku gitu ya hidup tanpa misalnya tanpa makhluk hidup mau lain dipotongin. misalnya seperti Hmm. itu, tanpa Udah tanpa Kak, udah eh, masuk. Nih, hewan lain atau tumbuhan lain, padahal mau sebetulnya nggak diedit bisa. tadi. Nah, bencana alam yang terjadi di Sumatera itu sebetulnya pengingat buat kita bahwa kamu tuh nggak bisa egois loh manusia Ikan di gitu situ. ya, kamu nggak bisa egois semau-mau kamu sendiri, kamu itu butuh makhluk hidup lain, kamu itu butuh butuh Hmm. uh, lingkungan yang harmoni gitu ya. Kamu butuh tumbuhan, kamu butuh hewan-hewan lain yang itu tuh menjaga tatanan tatanan bumi ini gitu, sehingga ya nggak dampaknya nggak ke kita juga gitu ya. Nah itu yang penting nih untuk anak itu pahami gitu ya, bahwa se bahwa yang namanya makhluk hidup itu saling berkesinambungan gitu ya. Ini saya kemarin habis baca baca buku bersama sama anak saya tentang yang namanya Salmon gitu ya. Ternyata kehidupannya Salmon itu sangat luar biasa, udah kayak film gitu ya. Jadi ceritanya kalau misalnya teman-teman di sini tahu, kehidupan dari salmon itu dimulai dari yang namanya telur. Telur salmon itu adanya letaknya di sungai gitu ya. Telur salmon itu ada di sungai, kemudian dia nanti akan menetas menjadi bayi-bayi salmon. Nah, bayi-bayi salmon ini selama 1 tahun dia akan berada di sungai. Setelah 1 tahun dia sudah cukup cukup besar, dia akan Iya, stick berpindah PS-nya. tuh, dia akan berenang pindah ke laut. Di laut dia akan selama bertahun-tahun dia makan makanan ikan gitu ya, dia semakin kuat, dia sudah jadi salmon yang dewasa gitu ya. Nah, setelah dia sudah bertahun-tahun di laut, dia akan ternyata kembali lagi tuh ke sungai, ke tempat asalnya dia dulu yang waktu dia masih jadi telur-telur itu. Nah, menariknya yang namanya si salmon itu ketika ketika dia dari laut ke sungai itu dia tuh melawan arus ya, karena yang namanya aliran air itu kan dari dari sungai dia akan berujung ke laut. Nah, dari laut kalau mau ke Mantap sungai ya. itu luar biasa perjalanannya gitu ya. Jadi melewati yang namanya arus yang deras gitu ya. Tapi salmon-salmon ini luar biasa, sangat 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 dedicated melakukan tugasnya dia, yang tugasnya tuh memang dari laut, dia mau nggak mau harus bertugas tuh gitu ya ke apa namanya sungai gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kalau misalnya punya logika, aduh ngapain banget aku capek-capek balik lagi tuh ke sungai, udahlah aku di laut aja enak gitu kan. Tapi kan enggak, yang namanya hewan itu bener-bener dedicated banget tuh melakukan tugasnya. Kemudian sampai di ujung sungai gitu ya, salmon-salmon ini akan mengeluarkan telur-telur salmon, dan karena sudah kelelahan si salmon ini akan mati gitu ya. Ya ampun, dan itu siklusnya begitu terus setiap 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 saat kayak gitu ya. Itu siklus hidupnya si salmon ini. Terus anak saya itu bilang kasihan ya dia mati gitu ya. Memang kalau kita pikir pakai logika sebetulnya memang kasihan, tapi itu adalah tugasnya dia. Dan ternyata salmon yang mati itu gitu ya, itu bukannya terus nggak ada manfaatnya atau gimana, ternyata
ternyata dia mengeluarkan, saya lupa senyawa kimia apa gitu ya, apakah nitrogen dan fosforus gitu ya, yang itu terkait dengan suburnya suburnya pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Jadi suburnya hutan yang ada di sekitar sekitar sungai tersebut gitu. Yang mana hutan itu berkaitan dengan manusia, berkaitan juga dengan si salmon ini ternyata, yang mana hutan itu melindungi dari sinar matahari supaya bayi-bayi salmon atau salmon-salmon yang kecil ini bisa tetap hidup. Jadi semuanya tuh berkesinambungan sebetulnya kalau kita kita cari tahu gitu ya. Dan itu baru dari satu spesies aja gitu. Nah, ini yang perlu perlu kita pahami. Makanya penting nih untuk anak itu tahu bahwa hidup kita ini nggak bisa sendirian. Kita ini bergantung sebetulnya sama makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana dong caranya menumbuhkan kecintaan anak terhadap alam gitu ya. Kita sama-sama sepakat deh bahwa memang memang penting nih untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap alam. Tapi bagaimana caranya? Nah, sebetulnya kita pernah dengarkan pepatah yang apa terkenal ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi saya mau nambahin, tak berilmu maka tak cinta. Terima Nah, kasih, ini Pak. juga menarik. Kalau misalnya teman-teman lihat lihat perilaku anak gitu ya, sebetulnya anak itu sangat tertarik sama yang namanya alam dan juga lingkungan. Mungkin karena memang secara tinggi badan anak itu lebih dekat sama tanah gitu ya, sehingga dia itu akan lebih tertarik sama apa nih yang lebih dekat dari dia gitu ya, yaitu Enggak. terkait dengan alam, apa yang ada Iya, di bapaknya sekelilingnya pulang. dia gitu ya. Nah, Bapak tapi pulang. Enggaknya jangan ketertarikan gituin dong, anak Bapak. terhadap alam Apa? itu seringkali dibarengi sama Enggaknya rasa kalau ingin duluan. memiliki yang besar. Kalau Jadi duluan. ketika anak Iya, tertarik Bapak terhadap pulang. sesuatu, dia tuh rasanya pengen Datang lagi duluan. pengen punya itu gitu. Nah, salah satu contohnya ya, dulu saya masih ingat banget. Dulu waktu saya masih kecil, saya itu suka sama kupu-kupu. Sampai sekarang juga saya masih suka, tapi dulu tuh saya ingat banget, saya tuh suka banget sama kupu-kupu. Saya itu punya keinginan, ketertarikan yang luar biasa terhadap kupu-kupu, dan saya pengen pengen punya kupu-kupu. Akhirnya saya ambil toples, saya ambil kupu-kupu, saya masukin kupu-kupu ke toples. Karena saya pengen punya itu gitu ya, ke ketertarikan terhadap alam dibarengi sama keinginan yang besar pengen punya itu gitu ya, keinginan yang besar untuk memiliki. Nah, seringkali anak-anak itu punya punya keinginan yang besar juga untuk memiliki. Jadi ketertarikan terhadap alam itu seringkali dibarengi terhadap itu. Nah, kalau kita nggak memfasilitasi secara tepat, maka yang terjadi adalah seperti saya waktu kecil. Saya masukin aja ke toples. Yang terjadi apa? Tahulah pasti yang terjadi apa. Kupu-kupunya mati gitu ya. Jadi bukannya bukannya berujung pada mencintai gitu ya, tapi justru ketertarikan itu bisa destruktif gitu. Nah, oleh karena itu, supaya nggak destruktif gimana gitu ya, supaya menumbuhkan yang namanya kecintaan, karena yang namanya cinta itu pasti tidak akan mungkin melukai gitu ya, tidak akan mungkin destruktif yang namanya cinta, maka perlu ada yang namanya ilmu gitu. Makanya saya tambah ini, tak berilmu maka tak cinta. Nah, itulah kenapa kenapa kita perlu juga memberikan yang namanya anak ini, memfasilitasi anak yang namanya ilmu terkait apa yang ada di alam, apa yang ada di lingkungan. Ini salah satu quotes dari Maria Montessori ya di dalam bukunya, yaitu adalah, if the passion to possess is dictated by an intellectual interest, we may say it has been raised to a higher level, and this will lead the child on towards knowledge. Instead of possessiveness, there is in this higher interest an aspiration to know, love, and serve. Nah, jadi kalau rasa ketertarikan anak yang besar ini dibarengi dengan keilmuan ya, dengan pemahaman terhadap apa yang ada di alam, maka itu akan naik, sebetulnya naik tingkat. Naik tingkat menjadi apa? Menjadi sesuatu hal yang namanya ketertarikan dan keinginan untuk memiliki ini naik gitu ya. Maka ketertarikannya itu adalah ketertarikan untuk lebih memahami lebih dalam, mencintai dan juga melindungi. Jadi bukan justru destruktif. Jadi itulah kenapa penting nih untuk kita memfasilitasi anak dengan yang namanya pemahaman terhadap alam. Itulah yang
terjadi di yang namanya area cultural Montessori, yang dipelajari di area cultural Montessori. Nah, ini menarik banget. Jadi Montessori itu bukan cuma sekedar akademis gitu ya, tapi lebih besar dari itu adalah menumbuhkan anak-anak yang beradab. Tadinya tujuan besarnya adalah menumbuhkan anak-anak yang beradab. Nah, salah satu area yang membahas mengenai ini di Montessori itu adalah area cultural Montessori. Apakah area cultural Montessori itu gitu ya? Jadi area cultural ini adalah area budaya, seringkali disebut dengan area budaya gitu ya. Tapi budaya yang dimaksud di sini itu tidak terkait tidak melulu tentang adat istiadat. Nah, seringkali kalau kita bilang budaya itu adalah adat istiadat, tarian daerah, misalnya kayak gitu ya, makanan tradisional gitu ya, budaya di sini. Tapi lebih luas dari itu, cultural atau budaya yang dimaksud pada area ini adalah terkait dengan gaya hidup. Gaya hidup ini maksudnya apa? Yang berkaitan dengan bagaimana sih sebetulnya kehidupan di lingkungan kita, bagaimana gitu ya yang terjadi di lingkungan kita, kehidupan di lingkungan kita. Dan lingkungan itu tuh luas. Lingkungan itu luas. Jadi bukan cuman sekedar sekedar sekeliling kita ya, tetangga misalnya, kemudian daerah dekat rumah, itu termasuk itu juga gitu ya. Tapi lingkungan itu sangat luas. Jadi bisa terkait dengan kota, kemudian dengan pulau, dengan negara, dengan benua gitu ya, bahkan yang lebih luas lagi yaitu adalah alam semesta, outer space sana gitu ya, yang ternyata di luar dari bumi kita ini masih ada lagi nih, masih ada hal-hal lainnya yang ada di luar angkasa sana, yang ada di alam semesta, sangat luas sekali. Sehingga dengan tadi memahami itu gitu ya, kita tuh jadi manusia tuh cuman apa sih, sebutir debu, ibaratnya lebih kecil lagi dari sebutir debu gitu ya. Kita mau sombong gimana gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya menarik ya di area cultural ini gitu ya. Nah, dalam area cultural Montessori ini ya, kita sebagai orang dewasa tentu perlu menjadi contoh yang baik gitu, karena ini terkait dengan kehidupan ya. Jadi anak itu lebih mudah mencontoh ya dibandingkan mendengarkan kita gitu. Kita ngomongin jangan buang sampah sembarangan misalnya seperti itu, tapi kita selama ini buang sampahnya sembarangan gitu ya. Makanya yang akan ditiru adalah contoh itu gitu. Itulah kenapa penting nih untuk kita mempersiapkan diri kita ya, jadi prepared adult untuk bisa menjadi contoh yang baik terkait dengan apa yang ada di lingkungan. Kemudian, oh, ada suara yang bocor. Coba ya, saya mute dulu ya. Nah, apakah sudah? Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi ya, perlu jadi contoh yang baik. Kemudian kita kita juga perlu memfasilitasi ketertarikan anak. Kalau kita uh, perhatikan, sebetulnya anak kita itu, dia ini tertarik dengan apa yang ada di sekelilingnya, dan seringkali banyak banget pertanyaannya, banyak banget nanyanya gitu ya. Nah, itu sebetulnya bagus. Bagus berarti anak itu punya ketertarikan. Nah, kita sebagai orang dewasa perlu memfasilitasi ketertarikan anak tersebut. Jadi kalau anak nanya-nanya gitu ya, jangan jangan malah justru kita stop gitu ya. Itu tandanya dia punya yang namanya wonder, punya keingintahuan. Seringkali justru orang dewasa nih mematikan yang namanya api curiosity anak gitu ya, wondernya anak, yang membuat dia jadinya buat belajar juga males gitu ya, karena kamu mah kenapa sih nanya-nanya mulu gitu ya, padahal itu adalah bekal banget tuh buat buat anak itu terus mau tahu tentang apa yang ada di lingkungan, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu memiliki wawasan yang luas nih terkait perkembangan lingkungan. Jadi memang itu PR kita. Kita memang harus punya wawasan yang luas ya gitu ya terkait dengan apa yang ada di lingkungan. Nah, untungnya di zaman sekarang gitu ya, di zaman sekarang itu apa-apa sebetulnya serba mudah. Kita mau mau cari tahu tentang apa, sebenarnya gampang banget. Buku-buku juga banyak.
ya kan? Buku-buku juga banyak tersedia. Terus kalau misalnya mau tanya, kita cuma tinggal tek 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 gitu kan. Sebetulnya sudah dapat banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi sebisa mungkin jangan ada alasan ya, alasan ya, oh, mama nggak tahu, oke nggak apa-apa, sebetulnya nggak tahu, kita cari tahu bersama yuk. Mama juga nggak tahu nih, saya juga sering kayak gitu. Iya ya, apa ya, mama juga nggak tahu nih. Ya udah yuk kita cari tahu bersama, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya gimana nih cara kita mengenalkan cultural pada anak? Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa mulai dengan pengalaman sederhana di lingkungan. Jadi fokusnya pada area cultural ini adalah mengalami gitu ya, dibandingkan mengajari gitu. Jadi bagaimana bagaimana anak ini bisa bisa langsung mengalami langsung, itu sangat bagus gitu ya. Misalnya kalau kalau kita mau ngenalin buah, ya ya langsung aja kenalin sama yang namanya buah-buahannya gitu ya, untuk anak tahu gitu. Kita mau mau ngenalin yang namanya pohon, ajak aja anak keluar untuk lihat ini loh yang namanya pohon, misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menciptakan pengalaman positif di lingkungan. Jadi ini penting banget karena seringkali kita itu mau anak mencintai lingkungan, tapi tanpa sadar kita ini membuat anak itu nggak suka sama lingkungan. Misalnya anak ini lagi penasaran tuh lihat lihat cacing gitu ya. Penasaran lihat cacing di tanah, baru dia mau lihat, dia mau ada ketertarikan terhadap itu gitu ya, kitanya langsung udah langsung, kamu jangan main-main di tanah ya, kotor gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali larangan-larangan yang kita berikan ketika anak ini lagi mau coba nih mendekat pada alam, seringkali seperti itu. Nah, kita perlu menciptakan pengalaman yang positif, tentunya tetap ada batasan-batasan gitu ya. Kalau cacingnya udah mau udah mau dimasukin mulut, ya tentu kita bukannya diemin aja gitu ya, tentu ada batasan-batasan. Hanya saja kita perlu juga kasih kesempatan anak untuk eksplor nih di alam gitu ya. Kemudian tadi ya nih, fokus pada mengalami dibandingkan mengajari. Lalu observasi ketertarikan anak ini juga penting. Kita perlu tahu anak itu sebetulnya sebetulnya lagi tertarik sama apa sih, karena sangat mudah untuk kita masuk terhadap pembelajaran, atau misalnya kita masuk terhadap, kita mau ngenalin anak sesuatu kalau dia sudah tertarik dulu nih terhadap apa, itu dia yang perlu diobservasi karena setiap anak punya ketertarikan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat nih misalnya, eh, waktu usia-usia 2 tahunan itu anak saya tertarik banget sama sama luar angkasa gitu ya, tapi mungkin anak lain dia lagi tertariknya sama dinosaurus misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Oh, anak umur 2 tahun, ya udah ajarin aja luar angkasa. Enggak. Kita lihat dulu ketertarikan anak apa. Dari situ kita bisa masuk gitu ya. Misalnya anak lagi suka sama luar angkasa, kita kenalin sama namanya planet-planet, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana bumi berputar, bagaimana bagaimana bulan mengelilingi bumi, misalnya seperti itu. Bagaimana di luar angkasa itu ternyata sangat luas, luar biasa, dan kita ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang ada di alam semesta. Itu juga bisa menjadi pembelajaran nih buat anak. Kemudian kalau misalnya anaknya ternyata tertariknya sama dinosaurus, ya nggak apa-apa, kenalinnya sama dinosaurus, misalnya kayak gitu. Jadi observasi, anak aku lagi tertarik sama apa ya gitu. Itu yang penting dari ketertarikan anak itu apa gitu ya. Kemudian dari ketertarikan ini, fasilitasi ketertarikan tersebut dengan pengalaman multisensori. Nah, jadi supaya anak ini bisa lebih memahami, lebih paham gitu ya terhadap apa yang kita kita berikan, maka fokuskan pada pengalaman multisensori. Jadi bukan cuma sekadar dari apa yang kita omongin doang gitu ya, tapi kalau misalnya bisa bisa langsung terjun langsung, dia pegang langsung, itu sangat bagus gitu ya. Kemudian use your creativity. Nah, ini jadi di area cultural Montessori ini sebetulnya sangat luas, kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk mengenalkan anak pada apa yang ada di lingkungan. Jadi kita bisa bisa bebas nih, fleksibel di area ini gitu ya, untuk mengenalkan apa sesuatu hal yang ada di lingkungan. Nah, ini adalah sub atau kategori-kategori dari area cultural Montessori. Yang pertama ada zoologi, kemudian ada botany, history, dan geografi. Ada 4 ini ya, 4 kategori dari area cultural Montessori. Nah, ini semua nggak berurutan, jadi nggak yang kita harus ngenalin zoologi dulu, baru setelah itu botany. Enggak, fleksibel. Anak lagi tertarik sama buah-buahan, anak lagi tertarik sama tanaman, kenalkan itu.
Anak lagi tertarik sama hewan, atau misalnya tentang tentang dinosaurus, kenalkan gitu ya. Anak lagi tertarik sama apa? Tertarik sama negara-negara gitu ya. Ya sudah, kenalkan gitu ya. Dan area-area ini bisa saling berkesinambungan sebetulnya. Jadi misalnya zoologi itu bisa sambil sama botani gitu ya. Misalnya ngomongin tentang hewan dan makanannya apa kayak gitu. Itu kan terkait ya sama sama botani. Kemudian misalnya hewan-hewan itu adanya di mana, hewan-hewan tertentu itu habitatnya di mana. Masuklah ke geografi misalnya seperti itu. Jadi ini adalah eh, area-area yang bisa kita explore nih, dan sebetulnya sangat fleksibel. Makanya ya, tadi dibilang kreativitas kita seperti apa dan wawasan kita ini memang diuji di sini gitu ya. Nah, oke, kita bahas satu persatu dari area-area ini ya, cultural ini ya. Yang pertama adalah zoologi. Zoologi ini adalah mengenalkan anak mengenai berbagai macam hewan. Jadi seperti namanya, zoologi itu terkait dengan hewan, gitu ya. Tujuannya, ini kita perlu pahami, tujuannya bukan supaya anak hafal, meskipun sebetulnya anak ini luar biasa loh. Ininya, apa namanya, otaknya luar biasa banget. Dia itu nama-nama dinosaurus yang kita aja pusing banget gitu ya. Itu udah sangat sangat mudah untuk anak-anak hafal gitu ya. Tapi sebetulnya tujuannya bukan itu. Tujuan utamanya bukan supaya untuk anak menghafal, melainkan agar anak belajar untuk lebih menghargai makhluk hidup lain. Itu sebetulnya tujuannya itu. Mencintai lingkungan itu tadi, menghargai makhluk hidup lain, bahwa oh ternyata ada ya makhluk hidup lain yang hidup juga di lingkungan kita, yang ternyata dia ini butuh tempat tinggal seperti kita. Kita kan tinggal di rumah gitu ya, nyaman, butuh tidur. Ternyata ada makhluk hidup lain yang juga seperti itu, butuh makanan gitu ya. Ada keluarganya, ada yang namanya induknya seperti itu ya. Itu membuat anak jadinya menghargai, menghargai, oh iya, ada makhluk hidup lain yang sama sebetulnya sama aku. Butuh apa? Butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh minum gitu ya. Butuh orang tuanya, ya ada induknya misalnya seperti itu. Kemudian anak perlu memahami bahwa ia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain, bahwa hewan memiliki peran penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Ini juga juga sebetulnya tujuan besarnya itu seperti itu. Jadi anak itu jadi tahu bahwa dia ini berbagi hidup sama makhluk hidup lainnya, bahwa hewan itu juga memiliki peran penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Misalnya harimau gitu ya, kita kan ngerasa harimau itu sangat jauh banget sama kita, apa namanya, apa sih manfaatnya gitu ya, apa manfaatnya si harimau ini gitu ya. Nah ternyata itu harimau itu adalah predator puncak. Misalnya kita mengenalkan yang namanya rantai makanan gitu ya, predator puncak. Dia ini memakan memakan misalnya babi hutan gitulah, babi hutan. Nah makanya itu kenapa penting ada keharmonisan lingkungan, karena kalau misalnya oh ternyata harimaunya punah nih gitu ya, babi hutannya jadinya makin banyak, akhirnya apa, merusak merusak tanaman dari petani seperti itu kan juga terkait dengan kelangsungan kehidupan kita gitu ya, yang seringkali kita itu nggak sadari, karena kita tuh ngerasanya itu jauh banget, nggak apa-apa deh udah punah gitu ya, padahal ada manfaatnya terkait dengan keberlangsungan kehidupan kita. Itu yang sebetulnya anak perlu pahami, bahwa oh semuanya ini tuh berkaitan gitu loh, nggak bisa kita hidup sendirian. Nah, aktivitas apa nih contohnya ya di zoologi, seperti apa-apa aja aktivitasnya? Yang pertama pasti mengenalkan hewan secara langsung. Jadi kalau misalnya kita bisa langsung ajak anak gitu ya, mengenal hewannya langsung, itu sangat bagus gitu. Ini bagus banget ya, jadi misalnya ngasih makan kelinci gitu ya, terus anak explore langsung tuh di taman, ada serangga mungkin, kemudian ada kupu-kupu itu tadi ya. Jadi anak itu bisa langsung mengamati secara langsung. Dari situ kita lihat nih, biasanya anak akan nanya gitu ya, akan nanya kupu-kupu itu makanannya apa, misalnya kayak gitu, atau dia ini kenapa sih dia kok sukanya hinggap di bunga, misalnya seperti itu. Nah, itu saat yang bagus banget tuh untuk kita kasih tahu.
apa. Misalnya kupu-kupu itu dia memakan nektar gitu ya, memakan serbuk sari, minum nektar, misalnya seperti itu. Dan dia ini berpindah dari satu bunga ke bunga lain tujuannya apa gitu ya, untuk misalnya penyerbukan. Jadi nanti tanamannya bisa bisa makin banyak, bisa tumbuh seperti itu. Nah, itu penting untuk kita kita apa namanya, fasilitasi. Jadi ya ketika anak nanya, kita bisa masuk tuh sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan anak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya selain mengenalkan hewan secara langsung, misalnya, iya cuman kayaknya susah deh gitu ya sama hewannya langsung. Nah, kita bisa pakai model hewan gitu. Jadi ada misalnya miniatur hewan, figurin hewan gitu. Untuk anak itu jadinya bisa lebih nangkep gitu ya, secara realnya tuh kayak gimana sih gitu. Karena seringkali anak itu sulit kalau misalnya kita cuman omongin doang. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa dia raba, dia pegang, itu akan lebih lebih enak buat anak membayangkan gitu ya, berimajinasi terhadap apa yang ada gitu ya. Terkait misalnya dinosaurus gitu ya. Ini nih dia ngelihat secara langsung bentuknya seperti apa, secara langsungnya maksudnya menggunakan model ini tadi ya, gitu kan. Kemudian kita bisa mengenalkan nama-nama dari dinosaurus, kalau memang ternyata anaknya lagi tertarik nih sama yang namanya dinosaurus itu tadi, gitu ya. Itu juga bisa dengan kumpulan model hewan. Selanjutnya, nah ini juga kalau misalnya ternyata, nggak bener-bener nggak bisa nih, nggak apa-apa. Kita bisa pakai yang namanya large picture of animals. Jadi dengan gambar yang besar. Misalnya kertas A4 nih, kertas A4 itu kan gede banget ya. Kita print gambar hewan apa yang mau kita kenalkan. Hewan sapi misalnya kayak gitu. Kita kasih gambarannya buat anak itu bisa lihat secara detail, secara jelas. Karena gambarnya gede, kalau gambarnya kecil susah ngelihatnya kan. Gambarnya besar, jadi anak tuh bisa lihat dengan jelas. Sambil kita ceritain si sapi ini. Tahu nggak sih, Nak? Kalau sapi itu punya empat empat perut gitu ya. Kalau kita tuh lambungnya cuma satu, perutnya cuma satu nih. Nih, cuma satu. Kita makan sekali makan kenyang. Sapi itu ternyata punya empat lambung. Jadi dia nih makannya banyak banget. Dan makanannya itu apa? Makanannya itu rumput gitu ya. Jadi dia tuh butuh butuh makanan makanan rumput itu banyak banget gitu. Nah, kalau misalnya ternyata rumput-rumput ini gitu ya, tanaman, apa, ladang gitu ya, yang punya rumput ini, rumputnya nggak ada, malah dipakai buat hal lain misalnya gitu ya. Berarti nanti kira-kira sapinya gimana ya? Sapinya bisa kelaparan, misalnya seperti itu. Nah, dari situ kan anak jadinya bisa punya pemahaman gitu ya, bahwa oh iya, ini yang sebetulnya terjadi. Jadi kita nggak cuma sekedar bilang, kita harus menjaga lingkungan gitu ya. Menjaga lingkungan tuh maksudnya gimana sih gitu. Dengan anak punya pemahaman ini gitu ya, anak akan secara secara konkret tahu, oh iya, sama kayak aku. Malah dia lambungnya ada 4, lapar banget dong dia, misalnya seperti itu ya. Kemudian adalah, nah ini juga bisa adalah three part cards. Three part cards ini salah satu material Montessori juga ya yang bisa ada di area cultural ini gitu ya. Ini mengenalkan mengenai nama-nama hewan. Jadi ada yang namanya control cardnya. Control cardnya itu satu satu card seperti ini dengan ada tulisannya. Kemudian ada picture card. Picture card itu bagian atasnya doang ya, bagian atas sininya doang nih yang ada gambarnya, gambarnya aja. Kemudian ada name tag atau label, ini adalah tulisannya aja. Nah, selain untuk mengenalkan hewan dan juga misalnya kita bisa bercerita tentang hewan ini gitu ya, ini sebetulnya three part cards ini bisa untuk membantu anak belajar membaca gitu. Jadi, untuk anak-anak yang belum bisa membaca gitu, maka kita bisa bisa dengan control cards yang ada tulisannya ini, kita taruh control cards-nya, kemudian nanti anak akan mencocokkan gitu ya, mencocokkan dengan gambarnya. Oh, gambarnya mana nih? Gambarnya cocok gitu ya. Kemudian mencocokkan juga yang namanya labelnya. Sambil kita sebutkan ulat gitu ya, dicocokin tulisannya. Nah, anak belajar mengenal yang namanya huruf gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kalau misalnya anaknya udah bisa baca gitu, maka ini juga bisa untuk belajar, untuk anak belajar membaca. Oke,
ini gambarnya ulat gitu ya. Oke, mana yang sesuai nih labelnya yang namanya ulat ini. Dia cari labelnya yang sesuai ulat, habis itu dicocokin. Bener nggak? Ulat gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk sambil gitu ya, anak jadinya belajar membaca dari three part cards ini. Kemudian ini juga bisa dilakukan, ini adalah dari puzzle. Jadi anak tahu bagian-bagian tubuh hewan ini ya. Ada bagian kepalanya, ada bagian kakinya, bagian badannya, bagian tangannya, bagian kakinya, kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan puzzle hewan ini, animal jigsaw puzzle. Kemudian ini juga kalau ini pakai cards, jadi terkait dengan bagian-bagian tubuh hewan, tapi ini menggunakan cards. Ini juga bisa tadi ya untuk anak belajar baca gitu. Ini juga bisa jadi sambil sambil kita ngenalin mengenai hewan ini, sambil anak belajar baca, itu juga bisa menggunakan kartu ini gitu ya. Terminology cards of animals bisa dibuat sendiri juga. Kemudian, nah ini juga penting terkait dengan siklus hidup hewan. Nah, jadi ternyata hewan itu punya yang namanya siklus hidup. Dia ini nggak ujuk-ujuk jadi gitu ya, tapi ada prosesnya. Nah, seringkali anak tuh nggak tahu kalau yang namanya lebah itu ternyata prosesnya panjang banget untuk dia jadi lebah gitu. Yang namanya kupu-kupu tadi ya prosesnya itu panjang banget, nggak tahu dulu saya waktu kecil. Yang tahu ya udah kupu-kupu kupu-kupu aja gitu. Ternyata butuh proses panjang banget. Kalau dia tahu bahwa dari telur tuh harus jadi apa dulu, berkembang gitu ya sampai jadi seperti sekarang ini, maka dia akan gak mungkin lah dia menyakiti hewan itu. Prosesnya panjang banget loh gitu ya, apalagi kalau misalnya cerita si Salmon ini tadi gitu ya, yang mana apa namanya ternyata dia ini hidup di sungai, di laut, makanya nggak mungkin dong dia mencemari yang namanya laut dan sungai karena itu adalah tempat hidupnya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga aktivitas zoologi lainnya, jadi memang tadi ya bisa macam-macam tergantung ketertarikan anak apa dan kreativitas kita gitu ya. Misalnya mengenalkan yang namanya hewan dan juga tempat hidupnya. Di air, apa aja sih hewan yang di air? Apa aja hewan yang di darat dan apa aja hewan yang di udara? Atau kita mau ngenalin yang namanya habitatnya, yang namanya di hutan tuh hewannya apa aja gitu ya. Untuk supaya anak tahu, oh ternyata di hutan hutan hujan tropis itu kehidupan di sana apa aja. Jadi nggak bisa sembarangan kayak ya udah kan yang sama-sama aja, sama-sama pohon, nggak bisa karena hidupnya beda gitu ya, bukan cuma sekedar pohon tapi hutan hujan tropis itu punya ekosistem tersendiri misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga sebetulnya masuknya dalam zoologi ya, jadi terkait dengan apa namanya tubuh manusia. Nah, human body itu masuknya ke zoologi juga. Jadi mengenalkan proses yang terjadi di dalam tubuh kita, gitu ya, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu juga juga masuk dalam zoologi, dan itu juga penting supaya anak paham bagaimana tubuh kita bekerja. Jadi dia ini bisa menjaga tubuhnya gitu, termasuk bagaimana cara kerja otak gitu ya. Jadi seringkali anak tuh susah banget buat diajak tidur malam misalnya. Ini anak saya ya, seringkali susah banget diajak tidur malam. Saya ajarin aja bagaimana cara kerja otak. Bagaimana yang namanya otak itu setiap harinya itu selalu bekerja untuk mengontrol gerakan kita, mengontrol bagaimana pemikiran kita, memproses emosi segala macam seharian udah bekerja. Capek dong, butuh istirahat gitu ya. Maka malam itu otak ini perlu istirahat, meskipun dengan istirahat ini dia nggak benar-benar mati. Ya kalau mati emang meninggal kita gitu ya. Tapi apa cara kerjanya itu adalah melambat. Itu perlu. Terus kemudian fungsinya apa? Sehingga anak ini juga jadinya bisa menjaga tubuhnya. Bukan cuma menjaga lingkungan tapi menjaga dirinya juga gitu ya. Itu juga penting untuk diketahui gitu. Nah, selanjutnya adalah botany. Botany ini uh, adalah terkait dengan tumbuhan. Tumbuhan termasuk juga buah-buahan, sayur-sayuran itu masuknya di botani ini gitu ya. Penting untuk mengenalkan botani pada anak agar dapat menumbuhkan rasa cinta pada tumbuhan sehingga tidak seenaknya merusak lingkungan. Ya, jadi ini ya bahwa bahwa kita itu seringkali juga dengan yang namanya tumbuhan itu merasa bahwa kita tahu kalau itu makhluk hidup, tapi kita tuh ngerasa bahwa itu tidak se tidak sehidup kita dan tidak sehidup yang namanya hewan gitu ya.
Jadi kadang kita ini seenaknya aja gitu sama yang namanya tumbuhan. Seringkali kita lewat jalan, iya ada bunga bagus banget. Langsung aja kita petik, tak. Itu kan tumbuhan ya, makhluk hidup juga gitu kan. Nah, itu juga penting nih untuk kita ketahui gitu bahwa yang namanya namanya makhluk hidup ini butuh tumbuh, butuh kehidupan juga. Itu juga penting untuk kita kita berikan pemahaman nih untuk anak bahwa dia itu juga makhluk hidup, dia itu juga butuh tumbuh dan berkembang gitu. Jadi nggak sembarangan cabutin bunga gitu. Kemudian selanjutnya ada aktivitas botani, ya ini tadi bisa langsung langsung aja deh. Langsung ajak anak misalnya mengenal sayuran, misalnya pergi ke pasar, ngenalin macam-macam sayuran, pergi ke kebun kalau memang ada kebun untuk dia misalnya memetik sayuran untuk makanan gitu ya. Kemudian menanam tanaman langsung, intinya adalah sesuatu hal yang bener-bener anak itu langsung alami, itu sangat bagus gitu. Kalau nggak bisa berarti pakai kumpulan model tadi ya, sayuran buah. Cuma kalau sayuran dan buah tentunya akan mudah ya untuk kita dapatkan gitu ya, apalagi di Indonesia akan mudah ya untuk dapat apel, jeruk misalnya seperti itu. Nah dari situ bisa tuh mau ngenalin apa, mau ngenalin bagaimana prosesnya. Kalau mau mau ngenalin langsung lebih bagus lagi nanam gitu ya. Nanam itu anak bisa belajar yang namanya sabar. Dari alam sebetulnya anak bisa belajar yang namanya ketekunan dan kesabaran. Karena apa yang ada di alam itu nggak instan, butuh proses. Bagaimana yang namanya cabe aja deh. Cabe kalau mau nanam cabe itu butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba besok udah langsung berbuah tuh cabe. Nggak bisa, jadi butuh proses. Sabar, perlu sabar. Jadinya apa? Ketika dia dia belajar itu nggak sembarangan itu pohon cabe dipotongin, ditebangin misalnya kayak gitu. Karena butuh proses gitu ya. Apalagi kalau misalnya pohon-pohon yang ada di hutan, bagaimana pohonnya ini tuh udah gede banget. Itu seberapa lama prosesnya? Terus langsung ditebangin itu, ya ampun saya merinding banget ya. Gitu kayak ya ampun itu kan prosesnya panjang banget gitu. Nah, itulah kita perlu 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 anak pahami gitu bahwa segala sesuatu itu nggak bisa instan, nggak bisa nggak bisa gampang langsung gitu ya. Segala sesuatu yang di alam butuh proses. Bahkan dia si anak ini untuk anak lahir itu kan juga butuh proses 9 bulan gitu ya. Dan itu juga juga melatih kesabaran gitu ya, bahwa kita memang harus harus menunggu, harus sabar kayak gitu. Nah, ini juga bisa ya, large picture of vegetables. Ini tadi sebetulnya sama kayak large picture of animals, tapi ini terkait dengan vegetables, atau mungkin kita mau ngenalin tentang hutan, gurun, atau mau ngenalin, kalau gurun mah maksudnya geografi ya, hutan deh misalnya, itu kan tanaman juga ya, gitu ya, atau bunga. Nah, itu juga bisa dengan satu gambar besar yang anak itu bisa lihat dengan jelas. Itu bisa dilakukan sambil kita kasih tahu ini apa namanya, kemudian kita mau ngasih tahu apa fungsinya, misalnya hal apa yang ada yang penting terkait dengan gambar itu. Kemudian, nah ini three part card sama, hanya saja ini terkait dengan tumbuhan, gitu ya. Nah ini juga ada botanical cabinet, itu juga ada. Nah jadi misalnya nih kita pakai puzzle pohon ini gitu ya, bahwa ternyata ada yang namanya bagian-bagian pohon. Pohon itu punya daun di atasnya, kemudian punya dahan atau ranting nih ya. Lalu yang besar ini adalah batangnya. Dan ternyata di bawah tanah yang nggak kelihatan sama kita ada yang namanya akar, gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kita sambil kasih tahu ke anak fungsinya apa gitu ya. Ini akar tuh fungsinya apa gitu. Sehingga nanti anak paham bahwa oh, ternyata yang namanya akar itu untuk menyerap air, gitu ya. Sebagai sebagai penyerapan untuk air, untuk air yang dari tanah ini juga masuk ke atas nih, gitu ya. Supaya daunnya ini bisa tumbuh, misalnya seperti itu. Bagaimana ini bekerja? Sehingga apa, lebih memahami. Tadi ya, kalau kenal maka akan sayang. Kalau nanti dia paham, berilmu, maka dia akan mencintai yang namanya apa yang ada di lingkungan kita ini, gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan, yaitu press flower ini seru banget sebetulnya dilakukan dilakukan bareng anak. Tapi ini challenge-nya adalah jangan petik bunga. Jadi coba gunakan bunga yang sudah jatuh di tanah untuk supaya anak ini juga
lebih menghargai tanaman gitu ya. Jadi banyak kok ternyata ya bunga-bunga yang ada di sekeliling kita gitu ya, yang jatuh dan ternyata masih bagus-bagus gitu ya. Aku laminating bunga, nah itu juga bisa. Seru banget loh, anak itu sangat suka diajak ke lingkungan, ke alam gitu ya. Dan itu bener-bener membuat anak itu jadi lebih tenang dibandingkan kalau kita kasih yang namanya screen time. Screen time itu segala sesuatunya cepat gitu ya. Pergerakan tiap tiap kalau coba dihitung deh, dihitung kalau misalnya nonton, dihitung kayak ini scene-nya berapa detik. Cepet banget gitu. Sedangkan apa yang ada di alam itu nggak cepet, butuh proses segala sesuatunya itu lambat gitu beneran. Jadi makanya anak tuh bisa bisa lebih tenang. Jadi kalau kalau misalnya anak gerasak gerusuk gitu ya, kok anak aku kayak nggak bisa tenang gitu ya, coba deh ajak ke alam, ajak ke alam, ajak anak eksplorasi di lingkungan, ajak anak melihat apa yang ada di lingkungan gitu ya, segala sesuatunya itu tenang gitu ya, nggak scene by scene tek 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 tek, tek gitu. Itu maka bisa membuat anak juga jadinya lebih tenang, lebih sabar gitu. Nah, itu bisa dilakukan yang dari tadi ya, mengamati bunga-bunga yang jatuh, misalnya seperti itu. Nah, ini juga yang tadi saya bilang bahwa eh, menyiram tanaman, menanam langsung, itu membantu anak juga untuk meningkatkan rasa rasa mencintai lingkungan, mencintai alam, karena ternyata butuh proses, butuh butuh ketekunan gitu. Bahkan kalau kita nanam sesuatu belum tentu tanaman itu tumbuh. Udah nanam gitu ya berhari-hari ternyata layu. Ah, rasanya gitu kan. Maka apa nih yang perlu dilakukan ya supaya tanaman ini bisa tumbuh? Nah, itu kan langsung jadinya mengalami langsung gitu ya. Kemarin tuh saya waktu waktu itu beberapa hari yang lalu pernah nanam bayam gitu ya. Wah, senang banget tuh bayamnya tumbuh. Sebelumnya anak saya nanya, ini bayamnya kapan tumbuhnya? Gitu kan. Kapan tumbuhnya? Kan nggak bisa langsung ya. Nah, itu di situ belajar. Ini segala sesuatu butuh proses, nak. Nggak bisa langsung gitu. Terus saya juga punya buku terkait dengan bagaimana tanaman itu tumbuh. Jadi bahwa ternyata yang tumbuh itu akarnya dulu. Makanya nggak langsung tup gitu ya, akarnya dulu. Jadi di bawah meskipun nggak kelihatan itu tuh dia ada prosesnya, bekerja akarnya dulu lalu kemudian muncul tanaman. Nah, setelah sudah cukup tinggi dipindahin tuh ke ke taman, ke apa namanya? Belakang rumah gitu ya yang ada tanahnya. Tapi ternyata layu. Nah, itu kan dari situ kan jadi belajar ya. Wah, kenapa kok bisa layu gitu ya? Apa kurang merawatnya apa gimana gitu ya? Setelah nanya sama sama orang yang suka berkebun, oh itu biasanya kurang kurang panas. Oh, ternyata yang namanya bayam itu butuh panas ya. Kirain malah justru butuh kelembapan. Nah, itu kan ada yang berbeda gitu ya, bahwa setiap tanaman itu ternyata punya karakteristik masing-masing yang kita ini nggak bisa samain gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengenal itu supaya kita bisa menjaganya secara lebih tepat gitu. Gimana caranya nih untuk merawat tanaman gitu. Selanjutnya adalah geografi. Ini juga salah satu tadi ya kategorinya dari yang namanya area cultural ini. Geografi itu anak belajar bahwa dirinya berbagi kehidupan di bumi ini dengan makhluk hidup lain. Ya, jadi ternyata bumi kita ini luas, bukan cuma tempat dia tinggal doang. Ada tempat lain yang juga dihuni oleh orang lain dan juga makhluk hidup lainnya. Jadi kita ini berbagi kehidupan nih sama orang-orang dan juga makhluk hidup lainnya gitu. Sehingga kita bisa lebih menghargai sebetulnya gitu ya, lebih menghargai orang lain bahwa apa yang ada di tempat kita tinggal belum tentu nih sama sama apa yang ada di belahan bumi lainnya gitu ya. Tradisinya, kemudian juga adat istiadatnya, kemudian misalnya lingkungannya itu bisa saja berbeda. Nah, itu lebih menghargai juga. Jadi menghargai lingkungan itu terkait juga menghargai orang lain gitu ya. Jadi nggak semena-mena. Jadi kalau dibilang di mana apa langit apa sih bahasanya? Saya lupa. Pokoknya intinya disitulah kita harus memahami kita tuh lagi ada di mana gitu. Karena kita nggak semuanya sama gitu. Nah, itu penting ya. Kemudian anak belajar memahami bahwa alam semesta ini luas. Ya, jadi luas banget gitu ya bahwa ada makhluk hidup lain yang tinggal di
tinggal di bumi ini dengan karakteristik tempat tinggal yang berbeda. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati makhluk hidup lainnya, manusia lainnya, orang lainnya yang tinggal di tempat yang berbeda dari kita gitu. Nah, apa aja aktivitas geografi Montessori yang bisa dilakukan? Yang pertama ada nih, ada sandpaper globe, ini yang ada sandnya gitu ya, dan ada colored globe yang berwarna-warni gitu ya. Sandpaper globe ini terkait dengan kasar dan halus gitu. Nah, ini mengenalkan apa? Mengenalkan bahwa bumi kita itu ada daratan dan ada lautan. Jadi anak itu tahu bahwa bumi itu bulat ya, ternyata ada daratannya, ada lautannya gitu. Kemudian dari sini kita bisa masuk ke colored globe. Jadi ini adalah bola dunia berwarna. Di sini anak bisa mengenal berbagai macam benua, bahwa ternyata di daratan yang ada di bumi itu terbagi-bagi dalam berbagai macam benua, dan dia ini tinggal di mana misalnya. Yang kuning adalah Asia. Oh, dia tinggal di Asia. Ternyata ada orang loh yang tinggal di Eropa, karakteristiknya seperti apa, misalnya seperti itu. Ada juga yang tinggal di Afrika, seperti apa, gitu ya. Yang tinggal di Amerika juga bagaimana, gitu ya. Nah, itu bisa dikenalkan ke anak terkait dengan benua-benua ini, gitu. Supaya tadi menghargai orang lain, menghargai makhluk hidup lain yang ada di belahan bumi lainnya. Nah, kemudian dari bola dunia ini sebetulnya kita bisa masuk ke yang namanya peta gitu ya. Ini menarik ya, karena seringkali kalau dulu gitu ya, kita itu tiba-tiba aja udah langsung dikenalin sama yang namanya peta. Nggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba peta aja. Makanya seringkali kita tuh buta sama yang namanya peta. Nggak bisa baca peta gitu ya. Karena kok tiba-tiba peta sih, nggak ngerti deh. Nah, padahal ternyata yang namanya peta itu adalah ketika buminya ini tuh dibuka, jadi kayak dikuliti gitu ya, dikuliti. Nah, maka terbentuklah yang namanya peta itu tadi gitu. Ini bisa juga dikenalkan ya. Yang kuning ini Asia, yang merah Eropa, yang hijau Afrika, yang coklat Australia, yang orange Amerika Utara, dan yang pink Amerika Selatan. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan juga nih, dikombinasikan sama berbagai macam culture budaya, maksudnya dalam artian apa namanya, adat istiadat, kebudayaan di sana, atau digabungkan sama zoologi tadi ya, digabungkan sama zoologi itu jadi hewan-hewan apa sih yang ada di Asia, uniknya apa hewan di Asia, di Australia apa hewannya, di Antartika apa, kemudian di Afrika apa hewan-hewannya, karena setiap setiap tempat itu ternyata punya keunikannya masing-masing gitu ya. Itu juga bisa dikenalkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya kita mau ngenalin benua-benua ke anak, anaknya udah tahu nih macam-macam benua-benua gitu ya. Kemudian kita gabungkan sambil anak juga mengenal hewan. Jadi ternyata di benua-benua ini ada hewan-hewan yang unik, yang tinggalnya itu yang di benua itu gitu ya. Nah, itu bisa dikenalkan sambil anak juga mengenal hewan-hewan yang ada di benua-benua ini. Dan dari situ sebetulnya sambil sambil mendengarkan bagaimana reaksi anak, biasanya anak akan banyak banget nanyanya di situ. Di situ kita bisa masuk macam-macam sih sebetulnya. Gitu ya. Misalnya kita ngomongin di Asia. Tahu nggak sih, ternyata ternyata harimau di Asia itu cuma tinggal yang ada di India dan ada di Indonesia gitu. Nah, cuman harimau di Indonesia itu sekarang statusnya sudah terancam punah. Misalnya kayak gitu. Terancam punah itu apa? Biasanya nanya dia, punah apa? Terancam punah apa gitu. Nah, kita cerita gitu ya. Bisa dari ini. Jadi harimaunya ini terancam punah tuh artinya harimau udah mau nggak ada, udah mau mati dah, nggak ada tuh misalnya nih di sini, terus nanti harimaunya nggak ada gimana ya gitu kan. Nah, bisa macam-macam gitu ya. Luas banget yang namanya cultural Montessori ini gitu. Kemudian ini juga bisa mengenalkan bentuk-bentuk daratan dan juga perairan yang ada di bumi. Jadi ternyata bumi kita ini terbentuk dari berbagai macam daratan dan juga berbagai macam bentuk gitu ya, perairan gitu ya. Anak saya itu lagi suka cerita, diceritain tentang
terbentuknya kepulauan Hawaii gitu ya. Jadi ternyata dulunya gitu ya. Jadi itu menarik gitu ya. Itu juga bisa masuk ke dalam yang namanya history gitu. History. Jadi geografi sama sama sejarah itu juga bisa berkesinambungan. Dulunya itu tuh lautan, kemudian ada yang namanya gunung berapi yang meletus gitu ya. Kemudian nanti gunung berapinya meletus dan terus meletus sehingga membentuk yang namanya daratan. Itu sebut namanya pulau. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa diceritakan bahwa bumi kita ini tuh seperti apa sih? Bumi kita ini terus bergerak, misalnya seperti itu, terus berubah, misalnya kayak gitu. Dan ini terkait dengan polusi, ini juga bisa dikenalkan ke anak ya, macam-macam polusi gitu. Polusi, kadang anak nggak ngerti polusi apa sih gitu. Nah, konkretnya seperti ini. Jadi misalnya tanahnya kotor kayak gini, gitu ya. Nah, sedangkan di tanah itu ada hewannya, ada yang ada tumbuhan, ya kan? Di tanah itu ada yang perlu tumbuh gitu ya. Tapi kalau tanahnya kotor kayak gini, apa yang bisa terjadi? Misalnya seperti itu. Udara, kalau udaranya kotor kayak gini, bagaimana gitu ya terjadi? Ini kenapa penyebabnya bisa begini? Polusi air juga ya. Coba bayangin lumba-lumba. Lumba-lumbanya lagi berenang tiba-tiba nyangkut tuh plastik. Nah, kira-kira gimana? Nah, itulah polusi air. Misalnya kita cerita mengenai itu gitu ya. Sambil kita lihat nih, kita kasih lihat secara konkretnya nih seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah history. History ini terkait dengan sejarah. Kita sering kali kalau kalau bayangin sejarah tuh bosenin banget gitu ya. Jadi, sejarah itu sebetulnya bisa bisa dikenalkan di anak usia dini, mengenai apa yang sebelumnya pernah terjadi sehingga anak tahu urutannya seperti apa, proses terjadinya seperti apa. Diharapkan anak dapat belajar menghargai waktu. Jadi history ini terkait dengan waktu ya, dan juga anak juga belajar struktur dan tahapan suatu aktivitas secara berurutan. Nah, kalau kalau yang namanya history sebetulnya nggak harus yang sesuatu hal yang ini ya, history itu nggak harus sesuatu hal yang kompleks gitu ya. Ini bisa misalnya dari aku bangun pagi hari gitu ya, aku mandi gitu ya, kemudian aku sarapan bersama keluarga, aku bermain bersama teman. Nah, itu juga juga bisa. Jadi anak belajar urutan proses yang terjadi gitu ya. Kemudian aktivitas history lainnya yaitu misalnya timeline kehidupan di bumi. Nah, ini tuh sangat menarik, sangat bisa kita kenalkan ke anak. Jadi ternyata yang namanya bumi kita ini itu ada timeline-nya gitu ya, ada waktunya gitu. Jadi dari dulu banget bumi terbentuk itu seperti apa sih gitu ya. Apa yang terjadi di bumi gitu. Ternyata sebelum adanya manusia ada hewan-hewan duluan tahu yang ada di bumi ini gitu ya. Hewan-hewan duluan nih yang apa namanya, muncul gitu ya di bumi. Jadi dinosaurus duluan. Ada hewan-hewan lainnya juga, ada bugs gitu ya, apa namanya, serangga gitu ya. Kemudian ada tumbuhan duluan sebelum adanya manusia. Jadi itu hewan-hewan itu duluan tuh yang ada di bumi. Baru habis itu kita nongol gitu ya. Baru habis itu ada manusia. Jadi kayak, nggak tahu diri banget loh kalau misalnya kita sebagai manusia yang sebetulnya adalah bukan dari awalnya kita hadir gitu ya, terus kita merusak lingkungan. Itu kan sama kayak kamu baru datang gitu, ngerusakin, nggak tahu diri banget kamu gitu ya. Nah, itu juga anak jadinya tahu bahwa, oh ternyata dulunya itu bumi itu dihuni oleh yang namanya hewan dan tumbuhan, lalu muncullah manusia datang ke bumi, yang mana sebetulnya tugasnya adalah yang menjaga bumi ini, bukan justru malah ngerusak gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, ini juga bisa terkait dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya, misalnya fosil, misalnya hewan-hewan yang pernah pernah ada di bumi gitu ya, apa apa saja gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan terkait dengan history. Mohon maaf ini apa boleh ya tidak dicoret-coret ini bagaimana ya? Tapi saya juga nggak ngerti gimana ngehapusnya ini. Gitu. Ini tolong jangan dicoret-coret ya. Apa bisa gini kah? All drawing. Oke, sip sudah. Nah, selanjutnya oke.
Oh, tadi udah ya. Berarti sudah selesai sebetulnya. Nah, ini ada hal yang penting nih ya, yaitu adalah we must look to the children as a vehicle for bringing change to humanity. Jadi kita itu perlu melihat anak sebagai sebagai calon pemimpin masa depan yang bisa memberikan memberikan dampak yang lebih baik di masa depan gitu ya. Jadi ini akan menjadi perubahan untuk kehidupan kehidupan di bumi kita ini gitu ya. Anak ini tuh adalah adalah agen masa depan gitu ya. Jadi kita tuh harus melihat anak itu sebagai sebagai pemimpin nantinya di masa depan yang semoga kita doakan bersama dan kita bimbing bersama supaya dia ini menjadi pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak yang dapat menjaga keharmonisan lingkungan kita, keharmonisan alam kita ini gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mendidik anak kita dengan baik gitu ya, maka sangat disayangkan kalau misalnya bumi kita ini malah justru yang ada semakin lama semakin semakin hancur gitu ya. Jadi memang yuk kita sama-sama bareng-bareng membimbing anak kita supaya anak kita ini bisa jadi generasi masa depan yang lebih baik lagi. Oke, segitu aja untuk webinar hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan webinar ini? Terkait dengan materi ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh untuk tulis aja di kolom chat.